Pak Pudoli, ceritain dong nih mulai kapan Pak Pudoli masuk menjadi salah satu pejuang koperasi BMI? Pengelolaan Rembuk Pusat pun kita selalu mereview itu ya, karena memang nggak mudah memahami konsep berkoperasi itu seperti apa. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BMI, salam Koperasi Indonesia. Jos. Dari studio podcast Koperasi BMI di Gading Serpong Tangerang, kembali lagi dengan saya Mias Temat akan bersama Anda selama 30 menit ke depan di channel kebanggaan kita, BMI Buka Mata Indonesia. Koperasi sebagai perusahaan harus termanajemen dengan baik dari pusat sampai cabang-cabangnya. Seperti ular misalnya, dalam membelit dan memangsa lawannya, dia harus mengerahkan kekuatan dari kepala sampai ekor. Demikian juga koperasi BMI, tidak hanya harus bagus di pusat, tetapi juga sampai cabang-cabangnya. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapa sih orangnya? Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pudoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Seneng gak nih masuk ke podcast pertama kalinya nih? Senang banget ya. Seneng banget. Ini betul kali pertama masuk ke podcast BMI. Betul ya. Alhamdulillah luar biasa. Baik, Pak Pudoli, ceritain dong nih mulai kapan Pak Pudoli masuk menjadi salah satu pejuang koperasi BMI? Alhamdulillah untuk saat ini saya ditugaskan di cabang Taktakan, yang mana cabang Taktakan ini adalah cabang yang ke-51 dari 65 cabang yang ada di Kopsa BMI. Kemudian perjalanan karir saya di Kopsa BMI itu berawal dari tahun 2009. Pada waktu itu bernama Lembaga LPP UMKM dan kemudian saya pertama kali ditempatkan di Kecamatan Paku Haji. Di Paku Haji? Yang sekarang bernama cabang Paku Haji. Kemudian 2 tahun saya di Paku Haji, kemudian dipindah tugaskan lagi kemana, di Pak? Cabang Kemiri. Ke Kemiri? Cabang Kemiri itu sekitar 1 tahun 3 bulan. Dan kemudian saya dipindahkan lagi ke cabang Mekar Baru. Di cabang Mekar Baru saya hanya sekitar 8 bulanan lah. Saya pindah lagi ke cabang Kibin. Ke cabang Kibin. Lalu cabang Kibin saya pindah lagi. Kemana nih? Ke cabang Cisauk. Ke Cisauk? Cisauk cuma saya hanya sebentar, sekitar 6 bulan. 6 bulan, kemudian saya dipindah tugaskan lagi ke cabang Panimbang. Ke Panimbang? Nah setelah di cabang Panimbang, sekitar 2 tahun 4 bulan, saya dipindah tugaskan lagi ke cabang Sukamulya. Lumayan lama lah ya? Sukamulya, ya betul. Terakhir sekarang pindah lagi ke cabang Taktakan hingga sekarang. Seperti itu. Artinya kalau sepanjang perjalanan saya di Kopsa BMI itu sudah 9 cabang. 9 cabang saya sudah pernah di sana, hampir sekitar kira-kira 12 tahunan lah. 12 tahun. Oh iya Pak Pudoli, kita undang di sini sebagai manajer cabang yang sukses nih Pak. Cabang Taktakan Kota Serang yang merupakan cabang baru nih, ya kan Pak? Dengan indikator yang semuanya bagus, permodalan gitu, pembiayaan, jumlah anggota semuanya tercapai. Nah, apa sih filosofi memimpinnya Pak Pudoli ini? Filosofi yang saya pakai itu berdasarkan dari filosofi kepala ya. Kepala kan ada telinga, ada hidung, ada otak, ada mulut juga, gitu kan. Jadi kalau misalkan otak ini kan kita berpikir ya. Betul. Jadi kita berpikir itu harus berpikir terlebih dahulu dari bawaan-bawaan kita. Kemudian juga ada telinga kan mendengar. Artinya jadi kita harus mendengar dulu. Seperti itu. Kemudian juga ada hidung, gitu kan. Kita harus bisa mencium terlebih dahulu dari bawaan kita. Jadi implementasi dalam hal pekerjaan gitu ya. Jadi ketika kepala itu kan kalau bekerja itu bangunnya lebih dulu dia. Betul. Gitu kan? Jadi kita harus bekerja terlebih dahulu dengan mencontohkan kepada bawahan-bawahan kita. Gitu. Kemudian kalau misalkan istirahat, mau tidur gitu ya, untuk kepala belakangan aja dulu gitu ya. Belakangan. Jadi
Jadi filosofi itu yang saya ambil dari sebuah kepala. Yeah. Kemudian juga filosofi yang secara pribadi buat saya bekerja itu harus jangan sampai mudah menyerah. Betul sekali. Gitu kan. Karena yang namanya orang bekerja itu bukan hanya di Kopsa BMI, yang bekerja dimanapun pasti kita menemui permasalahan. Betul gitu sekali. kan? Ya. Menemui hambatan, menemui tantangan, gitu kan, yang pastinya. bahkan tantangan itu bisa berdampak kepada diri kita, ya, dan bisa juga berdampak kepada produktivitas kinerja kita. Yes, betul. Maka saya selalu yakin dan percaya, ya, tantangan itu selalu pasti ada solusinya. Yes. Yang selama kita harus belajar, gitu ya, mencoba belajar untuk mencari solusi itu. Kemudian yang kedua, filosofi yang saya pakai bekerja di Kopsa BMI itu bukan hanya bekerja untuk mencari materi semata, tetapi juga bekerja untuk kepentingan dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Dan hal inilah yang memicu saya untuk bersemangat, ya, untuk meningkatkan kinerja. Gitu. Kenapa? Karena semakin banyak masyarakat menjadi anggota, maka semakin banyak kita bisa menolong orang lain. Ya, betul sekali. Karena dalam hal penerapan model BMI Syariah, kan di situ ada 5 instrumen dan 5 pilar, gitu kan. Misalkan 5 instrumen itu dari sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi, dan 5 pilarnya itu kan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual. Tentunya ini membawa manfaat kepada anggota-anggota di Kopsa BMI seperti itu. Pak Pudoli, tugas manajer cabang yang pertama kan melaksanakan kebijakan dari pengurus ya Pak dalam pengelolaan usaha di cabang Tak-Takan. Nah, kebijakan apa saja yang dilaksanakan nih Pak? Jadi sebetulnya kan fungsi manajer cabang ini adalah kepanjangan tangan dari pengurus, gitu kan. Jadi apapun kebijakan yang kita jalankan tentu sesuai dengan arahan-arahan pengurus. Misalkan di cabang Tak-Takan sendiri, ya kan, kebijakan dari pengurus kita jalankan. Contohnya yang pertama adalah anggota baru itu langsung bisa mengakses pembiayaan dengan kita analisa dari hasil uji kelayakan dan langsung kita sesuaikan dengan pembiayaan yang layak diterima itu seberapa besarnya gitu. Kemudian juga ada kebijakan terkait dengan anggota itu bisa mengakses 2 pembiayaan sekaligus. Sekaligus gitu. 2 pembiayaan. Satu pembiayaan produktif, satu juga bisa mengakses pembiayaan investasi. Kemudian juga ada kebijakan mendorong anak-anak anggota untuk terus belajar, ya kan, karena memang posisinya saat ini pandemi, gitu ya, dan itu menjadi kendala anak-anak anggota yang tidak mempunyai akses untuk mendukung proses belajar online. Akhirnya pengurus memberikan kebijakan ada skim pembiayaan MTC perluasan, yaitu berupa handphone. Gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan itu dilakukan di cabang, ya kan, akhirnya direspon baik oleh masyarakat, khususnya Kota Serang di cabang Tak-Takan, yang berdampak nilai positif dan daya tarik, gitu ya, pada masyarakat, akhirnya bergabung menjadi anggota koperasi. Betul. Yang paling kemarin kebijakan yang sangat luar biasa dari pengurus, bahwasannya ada salah satu anggota yang terkena musibah rumah roboh, gitu ya. Di mana nih Pak? Di daerah Kelurahan Lialang. Rumahnya roboh, gitu kan, kena angin puting beliung. Akhirnya saya verifikasi, gitu ya, dapat laporan dari staf lapang. Dari hasil laporan itu kebenarannya memang seperti itu, ya, saya tembuskan ke pengurus. Akhirnya pengurus memberikan kebijakan untuk membantu anggota itu dengan bantuan bahan-bahan material. Nah, dengan bahan material itulah rumah yang robohnya langsung bisa diperbaiki. Ya, ini menjadi bagian sangat penting di Koperasi BMI. Kebijakan-kebijakan seperti inilah, ya kan, yang sangat direspon baik di sana, ya, dan menjadi daya tarik ke seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tak-Takan. Betul. Dan akhirnya berminat menjadi anggota Kopsa BMI. Iya, betul sekali. Ya.
Oh iya Pak Pudoli, tugas manajer cabang selanjutnya kan mengkoordinasikan dan mengendalikan pembiayaan dan simpanan ya? Betul. Mia pengen tahu nih tujuan dan caranya apa saja sih Pak? Kopsa BMI kan memiliki norma dan nilai yang diunggulkan ya, dari sisi pengelolaan dan pembiayaannya gitu kan. Misalkan dari norma itu sendiri kan artinya kebijakan yang solutif kan, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian dari nilai itu sendiri artinya adalah kegiatan sosial pemberdayaan dengan semangat pemerataan ekonomi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan. Seperti artinya koperasi ini menjadi keunggulan gitu ya, menjadi koperasi yang berbeda dalam mensupport kepada anggota-anggotanya. Kan? Jadi selalu mendampingi anggota yang memiliki pembiayaan baik dalam pembiayaan dalam hal lancar, kemudian pembiayaan dalam hal kurang lancar pun tetap didampingi. Artinya koperasi ini selalu ada di saat anggota susah ataupun senang. Seperti itu. Itu dari sisi pembiayaannya. Kalau dari sisi simpanannya, Kopsa BMI memiliki simpanan seperti modal sendiri, kemudian juga ada simpanan modal kerja. Yang mana simpanan modal sendiri itu berupa simpanan pokok yang nilainya sudah ditetapkan pada saat mereka mendaftar menjadi anggota. Jadi sudah tahu dari awal ya? Sudah diketahui dari awal, yaitu sebesar 10.000. Jadi ya 10.000 kemudian menjadi anggota. Kemudian juga simpanan sendiri itu ada yang namanya simpanan wajib gitu ya, dan nilainya ditentukan dengan nilai besar pembiayaannya gitu kan, dan ini menjadi modal sendiri gitu kan, karena sifatnya tidak liquid. Jadi anggota tersebut bisa diambil ketika anggota sudah tidak menjadi keanggotaan. Oh seperti itu. Itu. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah koperasi BMI itu betul-betul menjalankan koperasi sebagai jati diri koperasi seutuhnya. Artinya dari anggota modalnya, kemudian untuk anggota pembiayaannya, dan keuntungannya juga untuk pada anggota juga gitu. Jadi dari oleh dan untuk anggota itu selalu dijalankan oleh Kopsa BMI. Gitu kan. Inilah yang perlu dijalankan terus, bahwa Kopsa BMI memang menjalankan sesuai dengan jati dirinya koperasi. Pak Pudoli, sebagai manajer cabang, Pak Pudoli juga bertugas ya bekerja sama dengan asisten manajer ya dan staf lapang gitu, agar pelaksanaan tugas nih berjalan dengan baik. Apa kunci pokok Pak Pudoli sih untuk bekerja sama dengan asisten manajer dan staf lapang? Asisten manajer kan fungsinya juga sebagai kepanjangan tangan dari manajer cabang. Gitu kan. Kebetulan di cabang Tak-Takan kita ada 3 asisten manajer. Itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada asisten manajer administrasi, itu bertanggung jawab segala administrator gitu ya. Kemudian juga arsip, kemudian juga dengan pendataan dan lain sebagainya. Ada juga asmen di bidang keuangan yang bertanggung jawab atas seluruh keuangan dan membuat laporan, seperti itu. Yang ketiga juga ada asmen pembiayaan, ya, di mana asmen pembiayaan ini bertanggung jawab atas seluruh proses pembiayaan sesuai dengan prosedur pembiayaan. Yang terakhir ada staf lapang. Staf lapang ini bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan rembuk pusat, dan menjaga stabilitas rembuk pusat. Semua ini asmen, staf lapang gitu ya, semuanya selalu dimonitoring, tidak terlepas dari monitoring manajer cabang. Betul. Gitu kan, selalu kita cek gitu kan, dengan melaporkan kegiatan, baik itu dalam kegiatan harian, kemudian juga kegiatan mingguan, dan ada pelaporan bulanan dan mingguan pun juga ada. Pak Pudoli, bawahan Pak Pudoli kan akan menaati aturan jika Pak Pudoli memberikan contoh yang baik dan taat pada aturan, ya kan? Baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya kan, peraturan khusus gitu, keputusan RHT maupun kontrak kerja dengan koperasi BMI. Nah, bagaimana caranya Pak Pudoli nih mengajak semua SDM taat pada aturan ini, Pak? Hal pertama yang saya lakukan dan yang paling mendasar adalah saya mengingatkan dalam aturan berkaitan dengan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian juga peraturan khusus, kemudian keputusan RAT dan bahkan kontrak kerja dengan koperasi BMI gitu kan. Selalu memberikan edukasi dan peran terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Ini akan menguatkan mereka bahwasannya apapun yang dikerjakan baik di bidang masing-masing tidak di luar dalam koridornya. Nah, ini tugas penting nih sebagai manajer cabang ya Pak Podoli. Manajer cabang gitu harus menghindari kerugian dengan kehati-hatian gitu. Pak Podoli bisa jelaskan lebih lanjut nggak nih Pak? Prinsip kehati-hatian saya kira perlu ya dilakukan di setiap cabang manapun karena untuk menghindari kerugian secara finansial. Ya, maka prinsip hati-hatian yang kita lakukan pertama kali adalah mendata secara rinci melalui UKA namanya, uji kelayakan. Uji kelayakan. Jadi uji kelayakan itu merupakan kegiatan memotret kondisi sosial anggota, baik itu keadaan rumah, rumah tangga, serta pendapatan. Disitulah kita bisa mengambil dan menganalisa gitu ya berapa besar pembiayaan yang akan diterima oleh anggota. Jangan sampai dengan data yang tidak valid gitu ya, akhirnya pembiayaan yang kita berikan terlalu besar, yang berdampak bahwa nanti anggota tidak mampu mengembalikan pembiayaannya. Itu yang pertama. Kemudian juga prinsip hati-hatian itu perlu kita lakukan dengan mengkomunikasikan dengan RT setempat. Biasanya kita berkomunikasi dengan RT setempat, baik itu dalam kebenaran warganya, kemudian juga kita bisa menanyakan dengan track record anggota tersebut, gitu ya. Apakah dalam track recordnya atau rekam jejak si anggota ini pernah mengalami anggota yang kesulitan dalam hal membayar angsuran. Ada yang seperti itu ya? Ada juga. Ya kadang makanya kita selalu bersinergi gitu ya dengan RT setempat gitu ya, kita selalu menggali informasi dari itu seperti itu. Baik. Kemudian juga prinsip kehati-hatian kita perlu lakukan juga dalam hal pengawasan ketika anggota tersebut mengajukan pembiayaan dengan apakah tujuannya ini jelas atau tidak. Betul, gitu kan? Khawatir mengajukan pembiayaan ini anggota malah untuk kebutuhan konsumtif, kan? Bukan untuk modal usaha. Betul, itu juga perlu kita lakukan untuk sebagai upaya pencegahan gitu ya, pencegahan kita sebagai upaya preventif kita gitu ya, untuk menekan angka NPL. Baik, Pak Podoli, model BMI Syariah kan menerapkan 5 instrumen dan 5 pilar ya, di mana 5 instrumen ini ada sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi ya kan, dan 5 pilar ini kan ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual nih. Sebagai pemimpin jadi manajer cabang nih, bagaimana caranya agar model BMI Syariah ini dipahami anggota dan asmen dan staf lapang nih Pak? Penerapan model BMI Syariah sebetulnya itu kita lakukan pada tahapan prosedur operasional gitu ya. Di situ ada yang namanya PU. Pertemuan umum. Di situ kita juga memaparkan tentang kaitan dengan penerapan BMI model syariah gitu ya. Kemudian juga ada pendidikan perkoperasian. Setelah itu ada latihan wajib kumpulan, kemudian ada uji pengesahan kumpulan, kemudian ada rembuk pusat dan pengelolaan gitu ya. Artinya apa? Jadi sebelum anggota ini mendaftar atau menjadi anggota, kita terlebih dahulu menjelaskan gitu ya kepada masyarakat umum ya, bahwa ada program koperasi dengan model penerapan BMI Syariah gitu ya, yaitu dengan 5 instrumen gitu ya yang tadi disebutkan, baik itu sedekah, pinjaman, pembiayaan gitu ya, simpanan dan investasi. Kemudian 5 pilarnya itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual gitu ya.
itu kita dijelaskan terlebih dahulu. Bahkan sampai dia ketika menjadi anggota pun itu kita menjelaskan ulang. Gitu kan. Dari pendidikan perkoperasian kita jelaskan lagi. Gitu ya, sampai dengan pengelolaan rembuk pusat pun kita selalu mereview itu, gitu ya. Karena memang nggak mudah memahami konsep berkoperasi itu seperti apa. Ya, karena BMI ini hadir betul-betul ingin mengajak ke anggota secara keseluruhan untuk betul-betul memahami bahwa koperasi itu memang harus berjalan, gitu ya, harus sama-sama, kita harus maju bersama. Seperti itu. Pak Pudoli, bagaimana sih caranya Pak Pudoli meningkatkan kinerja ya pada tercapainya indikator permodalan dan pembiayaan nih Pak? Terkait peningkatan dari sisi pembiayaan perlu saya jelaskan bahwa Kopsa BMI memiliki 9 produk pembiayaan. Banyak, gitu kan. Apa aja nih Pak? Dari 9 produk pembiayaan itu dibagi dua, jadi dengan pertama pembiayaan produktif, ada MMU, mikro mitra usaha, ada M3, MMM, mikro mitra mandiri, kemudian ada MMT, mikro mitra ternak, dan ada pembiayaan investasi. Gitu ya, pembiayaan investasi itu ada MTG, mikro tata gria, ada pembiayaan rumah tanpa DP, kemudian ada pembiayaan MTC, ada pembiayaan MTS, ada pembiayaan MTA, ada pembiayaan umroh. Umroh juga ada ya? Ada. Nah, lalu bagaimana cara kita di cabang Tatakan untuk meningkatkan pembiayaan ini? Yang pertama adalah strateginya kita mencari wilayah-wilayah yang sangat strategis. Betul, gitu kan. Kita mencari wilayah yang strategis, dan kita ambil data, bisa dari data BPS, bisa dari data kecamatan setempat, atau bahkan dari kelurahan setempat. Betul. Kita semuanya kita ambil, gitu ya, data dengan memprioritaskan pertama jumlah kepadatan penduduknya. Betul. Kemudian dari mayoritas usahanya apa, nah, itu yang selalu kita perhitungkan untuk membuka dan memperluas jangkauan pelayanan. Karena ini tentu akan berpengaruh terhadap pembiayaan. Seperti itu. Kemudian kaitan dengan simpanan, di Kopsa BMI pun juga ada banyak simpanan misalkan dari simpanan modal sendiri dan simpanan modal kerja. Gitu kan. Simpanan modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 41 tentang perkoperasian. Kemudian juga ada simpanan modal kerja yang terdiri dari simpanan sukarela, simpanan berjangka, simpanan kurban, ada simpanan umroh, ada simpanan haji, ada simpanan hari tua, ada juga simpanan tamasya. Pak, tadi menarik banget. Apa sih itu simpanan berjangka? Simpanan berjangka atau dikenal dengan kata lain deposit ya. Deposito gitu ya, kalau di bank namanya deposito, tapi di koperasi namanya simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini adalah simpanan yang jangka waktunya sudah ditentukan gitu kan. Ada yang 6 bulan dan juga ada yang 1 tahun. Dengan bagi hasil 12,5%. Besar sekali nih. Seperti itu. Kemudian juga ada simpanan investasi lainnya gitu kan. Ya, ini yang strategi kita jalankan di cabang Tatakan. Simpanan investasi kita mengajak kepada seluruh anggota untuk dapat memilih salah satu dengan simpanan investasinya sesuai kebutuhannya. Gitu kan. Kalau di cabang Tatakan sendiri itu simpanan investasi didominasi simpanan si cerah. Simpanan cendikia syariah. Ketika kita tawarkan simpanan investasi ini, mereka tertarik dengan simpanan si cerah. Seperti itu. Maka alhamdulillah pencapaian dari sisi simpanan gitu ya, dari sisi simpanan investasi itu dari si cerahnya. Si cerah itu. Oh iya Mbak Mia, tadi kan bagi hasil di Kopsa BMI untuk simpanan berjangka kan setara dengan 12,5% ya. Nih. Itu kan besar sekali gitu. Betul. Kan. Kenapa nih Pak? Justru inilah koperasi BMI gitu kan. Jadi kita harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota. Karena koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Seperti itu. Baik Pak Pudoli, bagaimana caranya nih Pak Pudoli meningkatkan kinerja pada tercapainya indikator jumlah anggota dan SHU Pak?
Untuk meningkatkan jumlah anggota cabang tak-takan tergolong masih dibilang cabang baru ya, karena betul, tahun 2021 ini kan masih di tahun kedua gitu kan. Jadi masih banyak pelayanan yang harus kita perluas lagi gitu ya. Karena dari Kecamatan Tak-Takan sendiri itu totalnya ada 13 kelurahan. Sedangkan di tahun 2020 kemarin kita baru melayani 5 kelurahan. Artinya ada sisa 8 kelurahan lagi yang belum kita layani. Nah, di situ bisa kita lihat potensi untuk menambah anggota sangat besar. Betul. Seperti itu kan. Nah, maka kemudian ini yang harus kita susun lagi strateginya. Kan bagaimana cara untuk di tahun 2021 ini secara keanggotaan bisa tercapai seperti di tahun 2020. Betul, Kemudian kaitan peningkatan dari sisi SHU ya. Dari sisi SHU kan tentu kita bisa lihat ketika SHU ini besar, maka yang harus kita capai adalah piutang yang besar. Ketika piutang besar, tentu akan berpengaruh besar PHU yang akan kita terima. Gitu, seperti itu. Jadi kita bisa memaksimalkan produk-produk yang ada, baik yang tadi dari MMU atau pembiayaan investasi gitu ya, dengan memaksimalkan, dan kemudian piutang ini akan tinggi dan akan berpengaruh terhadap SHU juga. Tentu dengan memakai prinsip kehati-hatian yang tadi saya sebutkan gitu kan. Nah, itu tidak terlepas dari itu juga. Karena bagaimanapun kita harus terus ngontrol gitu kan, kemudian kita harus evaluasi, jangan sampai pembiayaan ini kita besar-besarkan malah yang menjadi beban kita juga gitu kan, yang berdampak kepada NPF juga. Seperti itu. Baik, Pak Pudoli, berdasarkan pengalaman Bapak nih, apa kunci sukses sih Pak membuat militansi pada anggota koperasi gitu kan, dan militansi SDM yang Pak Pudoli pimpin untuk mencapai tujuan berkoperasi Pak? Jadi untuk bagaimana kita bisa menciptakan militansi baik itu terhadap anggota dan juga karyawan koperasi gitu kan ya. Yang pertama bisa juga anggota memahami dulu gitu kan ya, memahami konsep berkoperasi secara utuh gitu ya. Bisa dari memahami dari jati diri koperasinya, dari oleh dan untuk anggota. Kemudian juga dia bisa memahami bahwasannya berkoperasi itu keanggotaan sebagai pengendali, pengguna, dan sebagai pemilik koperasi. Kemudian ketika koperasinya itu sendiri, dalam hal ini Kopsah BMI gitu kan, tentu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota, ya kan, dengan penerapan model BMI syariah ya, dari 5 pilar yang tadi itu ya, dari sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, investasi, ini bisa membawa manfaat untuk mereka gitu kan, gitu. Jadi dengan bukan hanya itu juga gitu, Kopsah BMI juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, kegiatan sosial kepada anggota, dan anggota merasa banyak merasakan kegiatan sosial yang ada di Kopsah BMI seperti itu. Jadi tentu akan timbul dengan sendirinya ketika memang Kopsah BMI memberikan banyak manfaat kepada anggotanya. Seperti itu. Kemudian untuk karyawan gitu ya. Jadi militansi karyawan terhadap Kopsah BMI bisa juga dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Kemudian juga bisa dengan Kopsah BMI pada saat kemarin pun pandemi gitu ya, tidak satu orang pun yang di PHK, gitu kan, bahkan sampai gaji pun kita diberikan ya cukup lah gitu ya untuk karyawannya, artinya memberikan yang terbaik untuk karyawannya, dan hal itulah membawa manfaat terus kepada karyawan-karyawannya. Jadi dia bisa terus militansi, meningkatkan militansinya kepada Kopsah BMI seperti itu. Oke, baik Pak Pudoli nih. Sebelum terakhir ya Pak ya, mungkin ini podcast bakal Bapak tonton entah 5 tahun lagi, 10 tahun. Harapan Bapak nih terhadap koperasi BMI di masa depan gitu kan, dan juga harapan Pak Pudoli terhadap koperasi secara nasional Pak. Baik, untuk harapan saya kepada Kopsah BMI gitu kan,
Jadi ke depan semoga Kopsa BMI selalu lebih berkembang lagi gitu ya, lebih maju lagi, bukan hanya pelayannya di wilayah Banten dan Jawa Barat saja gitu kan, tapi juga bisa ke luar Pulau Jawa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Betul. Gitu kan. Kemudian juga harapan saya semoga Kopsa BMI selalu konsisten dalam menebar manfaat dan maslahat untuk anggota dan masyarakat. Gitu ya. Yang terakhir harapan saya terhadap Kopsa BMI, semoga Kopsa BMI selalu menjalankan penerapan 5 pilar gitu kan, untuk kepentingan anggota secara keseluruhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama. Seperti itu. Kemudian harapan saya terhadap koperasi secara nasional, gitu ya, semoga koperasi selalu memberi peran aktif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, gitu ya. Kemudian juga semoga koperasi yang lain bisa menerapkan penerapan BMI Syariah gitu kan ya, yang bukan hanya bergerak dari sisi ekonomi saja, tetapi juga bisa bergerak dan memberikan manfaat dari sisi pendidikan, kemudian juga kesehatan, sosialnya gitu ya, terutama karena tanggung jawab sosial juga penting gitu kan. Jadi hal itu tentu mudah-mudahan koperasi yang lain bisa mengikuti gitu ya jejak koperasi Kopsa BMI seperti itu. Demikian pemirsa BMI Clickers, podcast saya bersama manajer cabang Tak-Takan ya, Bapak Pudoli. Terima kasih Bapak, pemaparan yang sangat luar biasa dan memotivasi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Saya Mia Stemat beserta seluruh kru Buka Mata Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopsa BMI, Jos! BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka Mata Indonesia. Bukan yang lain. Jos.